Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Gimana ya biar bisa husnul khotimah tema kita yang masih pada kesempatan kali ini ya. Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi ini ada cuplikan. Aduh ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini amalan yang bikin jasad utuh dan wangi. Kita lihat. Jasad Wangi di Bogor memiliki satu amalan baik yang kini diturunkan pada anak-anaknya. Aroma wangi melati tercium dari 3 jasad di Bogor. Mereka adalah Suwarma, Surjanah, dan Maryam. Menurut sang anak, Satria, semasa hidupnya Suwarma berprofesi sebagai pandai besi juga pengembala kerbau. Namun ia dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah pada semua orang. Suwarma selalu menyisihkan penghasilannya untuk sedekah. Amalan baik inilah yang kemudian diturunkan Suwarma pada anak-anaknya. Bahkan anak Suwarma, jasad Nurjanah pun masih utuh dan wangi melati saat makamnya dibongkar. Masya Allah ya. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Ini bumi aja nggak mau menghimpit jadi jasadnya utuh semua nggak mau. Besi, Nabi Daud, pengembala semua nabi. Jadi pekerjaannya pekerjaan nabi. Ya Allah. Nah ini kalau buat kita nih guru kira-kira amalan apa yang bisa mendekati itu silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Zalulung, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu daripada mengetahui sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala memampukan kita. Tapi Allah itu maha mengetahui dengan segala kekuasaan yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang menciptakan kita. Makanya disebutkan Allah itu maha mengetahui apa yang engkau kerjakan karena ini berkaitan amalan yang tidak diketahui manusia tapi Allah maha mengetahui. Selanjutnya amalan yang bisa memudahkan seseorang mendapatkan titel husnul khotimah atau happy ending adalah seseorang yang senantiasa menyembunyikan amal solehnya. Berkata Sufyan bin Uyainah, dikutip daripada perkataan beliau mengatakan bahwasanya hendaklah seseorang untuk menyembunyikan amal kebaikannya karena amal kebaikan yang disembunyikan lebih baik daripada amal kebaikan yang ditunjukkan. Kemudian disampaikan juga oleh Fudail bin Iyad, hendaklah seseorang untuk menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana ia juga menyembunyikan aib-aibnya, kekurangannya. Maka banyak sekali kebaikan yang akan didapatkan bagi seseorang yang senantiasa takut supaya amal kebaikannya ini tidak berubah niat. Karena syaitan tidak melulu menggoda seseorang sebelum berbuat. Kadangkala syaitan menggoda seseorang setelah berbuat. Makanya dikatakan kalau urusan sedekah, urusan infak, dikatakan bahwasanya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Tidak mengikutkan daripada apa yang dikeluarkan itu dengan al-mannu wal adha. Apa itu? Menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerima. Kadangkala menyakitinya itu setelah dikasih. Kadangkala menyebut-nyebutnya itu setelah dikasih. Jadi syaitan menggoda niat manusia, syaitan menggoda amal manusia bukan hanya sebelum, bukan hanya ketika, tapi kadangkala setelah. Kadangkala kita sholat tahajud tengah malam, tidak dipuji sama manusia, tidak dilihat sama orang, tapi ada perasaan ujub dalam dirinya. Semua orang tidur, saya alhamdulillah tadi malam tahajud. Tidak dia sampaikan, dia sembunyikan, tapi ada perasaan ujub di dalam hatinya. Maka pentingnya amalan hati ini yang sangat berkaitan erat dengan husnul khotimahnya seseorang. Husnul khotimah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga punya amalan rahasia yang hanya diri kita dan Allah yang mengetahui. Banyak sekali kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya ada seseorang yang terkenal sebagai orang yang senantiasa pergi ke tempat penjual khamar
Lalu ternyata ketika meninggal dunia tidak ada orang yang mau sholati, dikatakan kenapa? Apa mabuk itu, suka beli khamar, tiba-tiba khalifah yang mensolati, lalu diajak semua orang untuk ikut solati. Ditanya istrinya, apa amalnya suamimu sehingga banyak yang solati walaupun dia sering ke penjual khamar. Kata istrinya, suamiku itu tidak pernah minum khamar, dia ke sana itu untuk membeli semuanya lalu dia tumpahkan semua khamar itu. Cuma tidak ada orang yang tahu. Subhanallah. Jadi amal yang disembunyikan juga akan mendapatkan atau mendatangkan daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita baik sangka kepada setiap orang yang meninggal dunia karena mungkin kita lihatnya kurang baik tapi mungkin siapa tahu ada amal yang dia sembunyikan. Wallahu taala. Oh, nikmat banget. Terima kasih guru Sama-sama Bang ilmunya. Ali. Boleh tepuk tangan dulu biar semangat yuk. Dan sekarang kita masuk lagi ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya lagi? Set. Yang atas ini mantep ya. Jejek nanyanya ya. Semangat. Nanya semangat yang begini nih enak nih. Silakan Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Habib. Oh iya. Perkenalkan nama saya Hajah Sopi dari Majelis Tahkim Rodatun Nisa, Kelurahan Wehalim Permai, Kota Bandar Lampung. Tepuk tangan dulu yuk. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ibu. Masya Allah ya. Pak Ustadz, bagaimana jika ada orang yang amalannya luar biasa, suka berbuat baik, menolong orang lain, tapi dia memutuskan tali silaturahminya kepada keluarganya. Apa bukan nanti malah menjadi su'ul khotimah? Itu saja pertanyaan saya, mohon penjelasan kepada Pak Ustadz. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Putus silaturahmi, silakan nih guru nih. Iya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang suka membantu tetapi dia memutus silaturahim itu bisa menjadi penyebab dia su'ul khotimah? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ditanya tentang keadaan seorang wanita. Rasul ditanya, ya Rasulullah, mabalu fulanah, bagaimana pendapatmu tentang seorang perempuan yang dia itu di waktu malam dia mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam. Dan di waktu siang dia berpuasa sunnah. Dia punya amalan luar biasa. Akan tetapi dia bermuamalahnya buruk dengan tetangganya. Apa jawab Nabi? Kata Nabi Muhammad, idzan hiya finnar, kalau begitu tempat yang pantas baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Seseorang yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak baik hubungannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini bukan cuma hablum minallah tetapi juga ada hablum minannas yang harus kita jaga. Maka muamalah baik juga dengan kerabat, dengan sahabat, dengan tetangga. Jangan kita memutus silaturahim. Dan dikatakan oleh ulama, wa min asbabi al-maut ala su'il khatimah, dan di antara sebab-sebab orang itu bisa mati su'ul khatimah banyak sekali. Di antaranya yang pertama tahawun ala sholah. Seseorang yang suka melalaikan sholat itu bikin kita jadi su'ul khotimah. Sholat dientar-entarin, sholat ditunda-tunda. Ini bikin kita jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, penyebab seseorang bisa su'ul khotimah atau mati yang buruk disebabkan karena uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Semasa hidup dia durhaka sama ayahnya, sama ibunya. Maka durhaka kepada orang tua ini termasuk salah satu penyebab matinya buruk atau su'ul khotimah. Maka berbakti kepada orang tua kita. Yang masih punya orang tua, bakti sama orang tuanya. Yang orang tua sudah meninggal, beramal yang baik, hadiahkan buat orang tua. Agar orang tuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara penyebab orang bisa mati su'ul khotimah, di antaranya adalah ghati'ur rahim, yaitu memutus silaturahim. Jadi hati-hati. Sekalipun kita suka membantu orang tapi kita memutus hubungan silaturahim dengan keluarga, ini juga termasuk salah satu penyebab daripada su'ul khotimah. Biasanya, tadi saya ngobrol sama Ustadz Sam, orang cenderung baik kepada orang lain, suka ngebantu orang, tetapi sama keluarganya pelit, sama keluarganya memutus silaturahim, biasanya karena dia suka pujian dari orang lain.
Karena biasanya kalau ada orang berbuat baik sama keluarga nggak ada yang muji. Tapi ketika dia berbuat baik sama orang lain, dipuji, disebut-sebut kebaikannya, maka orang seperti ini dia akan merugi karena nanti di akhirat dia hanya dapat balasan pujian dari manusia, tidak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka jangan suka memutus silaturahim, karena memutus silaturahim bukan cuman menjadi penyebab suul khotimah, mati yang buruk, tetapi kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Bahkan kata ulama, jangankan masuk surga, mencium harum surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harumnya surga bisa tercium perjalanan 500 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka harumnya surga itu bisa tercium. Tetapi orang yang suka memutus silaturahim tidak akan mendapatkan harumnya surga, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sambung silaturahim, jaga hubungan baik, jangan memutus silaturahim kalau kagak pengen matinya su'ul khotimah. Walaupun tuh orang misalnya toksik banget atau annoying banget tuh niatin ibadah aja gitu guru ya. Niatin ibadah aja. Khair udah Yang kabar penting khair. silaturahim jangan sampai putus. Iya baik, terima kasih Jangan guru lupa, ilmunya. Jam 100. Lanjut. Iya baik, tepuk tangan dulu yuk. Ya udah, biar gimana pun bentuknya tuh orang, biar bagaimana bentuknya tuh saudara, ya mulai sekarang kalau ada apa-apa putus silaturahminya sambung lagi ya. Niatin ibadah semuanya. Amin ya robbal alamin ya. Amin ya Rabbal. Siapa lagi yang mau nanya? Amin. Yang sini udah ya. Pindah ke sini nih. Ibu Masya Allah cantik banget ibu hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Perkenalkan, nama saya Haja Sri Puliani dari Majelis Taklim Raidatun Nisa, Kelurahan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Tepuk tangan yuk. Iya, Izin silakan. bertanya kepada Ibu Ustazah Ya Bunda. Lulung. Terima kasih. Begini Bu Ustazah, katanya kalau kita mau husnul khotimah, kita harus banyak atau rajin-rajin membaca doa yang ada di dalam surat Yusuf. Nah, kira-kira apa doanya itu Bu Ustazah? Terus terang saja kami belum tahu. Dan kapan doa itu bagusnya kita bacakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Silakan Ustazah. Iya. Mohon izin Bang Ali, Ustadz Syam, Ustadz Ahmad Khan dan semua jemaah yang cantik-cantik ngantuk. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah berdoa, Bunda makasih loh pertanyaannya. Memang kita ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Allah pasti kita rajin berdoa. Walaupun mungkin kita dalam keadaan susah, sekarang kita harus berdoa. Karena memang ada pemirsa orang-orang berdoa tuh cuman kalau lagi ada perlunya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah itu di tepi. Maksudnya apa? Kalau lagi ada butuhnya aja atau kalau lagi galau. Kalau ketika dia diberikan kenikmatan dia baca doa. Dia nggak dikasih kenikmatan dia nggak berdoa. Nah ini ada satu doa kita nggak bisa ngeliat situasi mau senang kek mau susah karena kita punya cita-cita husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Pokoknya kita minta husnul khotimah. Gimana doanya? Kapan dibacanya? Ada satu dalam surat Yusuf ayat 101. Ikutin bunda-bunda, mau kita baca doa semuanya ya? Yuk, bismillah. Yuk pemirsa di rumah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawafani muslimah. Tawafani Wa muslimah. alhiqni Walhiqni bisolihin. bisalihin. Tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin. Jadi di dalam doa surat Yusuf ini dinyatakan apa? Ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh, yang baik, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah. Nah ini kita baca, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, ini dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika yang namanya dia minta sakaratul maut dalam keadaan mau wafat. Bahkan ini juga diajarkan oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab yang sudah masyhur. Bahkan ada juga doa tambahan dari Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, kumpulkan aku dengan teman-teman, dengan orang-orang yang tinggi derajatnya. Jadi ada dua doa. Doa pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu tawafani muslimah walhikni bisolihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu ya Allah, dan kumpulkan dengan orang soleh. Kalau dari Nabi Muhammad SAW juga, dari Quran juga, dari hadis juga adalah apa tadi? Allahumma rafiqil a'la. Ini hadis dari Aisyah. Jadi ketika sakaratul maut, bahkan dibaca walaupun gak sakarat, boleh gak Ustazah? Boleh. Kan doa adalah senjata orang beriman. Dari sekarang kita baca, jadiin zikir, jadiin ucapan kita, lisanan zakiron, lisan yang selalu berzikir. Kolban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Wabadanan sobiron, badan yang selalu sabar. Kalau sakit sabar. Ya kan, lisan zikir, hati husnuzon, mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau kita suuzon, suul khotimah. Jadi kita mudah-mudahan tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dibaca Bu ya. Jadi kalau surat Yusuf jangan dibaca lagi hamil aja. Lagi hamil baca surat Yusuf biar ganteng. Ya kan? Lagi hamil baca surat Maryam. Hamil nggak hamil tetap kita baca surat Yusuf. Biar anak kita menjadi anak yang soleh. Seperti Nabi Yusuf. Soleha seperti Maryam. Begitu ceritanya. Iya, Kira-kira kayak Nabi Yusuf nggak ya? Muhammad, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Khotimah. Terima kasih Ustazah ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Abe Ustaz. Ya, mulai diamalin dari sekarang ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini Apa lagi ya. ya? Yang depan udah ya. Oh iya, yang tengah sekarang. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Aryani dari Majelis Taklim Rodatun Nisa Wai Halim Permai Bandar Lampung. Aryani. Ada lagunya ya. Izin bertanya Pak Ustadz Ahmad kan? Pak Ustadz, misalnya kita itu dirampok atau dibegal. Ini dia nih. Kita melawan, terus wafat. Yang saya tanyakan, apakah saat itu kita termasuk husnul khotimah? Padahal masih banyak dosa. Itu saja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah. sebelum nyikapin masalah itu mudah-mudahan begal pada hilang dulu nih guru ya. Jadi kagak jejek itu ngelepas bocah jalan gitu ya. Nah ilmunya guru silakan. Makasih Bang Ali. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita dibegal ataupun dirampok di jalan lalu kemudian kita membela diri dan ternyata wafat, apakah dikategorikan husnul khotimah, mati yang baik? Memang di zaman sekarang ini kalau kita perhatikan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidupnya diganggu. Betul gak? Betul. Baik ada gangguan dari dalam ataupun dari luar. Kalau kita perhatikan zaman sudah semakin akhir, teknologi semakin canggih, tetapi kejahatan dan kekerasan semakin marak, semakin ramai di mana-mana. Makanya saya mengajak kepada segenap siapapun ya, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita hidup juga mesti punya pegangan. Mesti punya pegangan. Ya, apa itu? Ya, kita belajar yang namanya keahlian bela diri, kayak Bang Ali nih. Ya, jago silat gitu ya. Itu minimal banget tuh mesti punya keahlian bela diri. Ya, agar kita bisa melindungi diri kita ketika ada begal ataupun rampok yang mendekat kepada kita. Tapi kalau memang kita nggak punya keahlian bela diri, ya minimal banget cemen-cemennya kita mesti menguasai keahlian melarikan diri. Ya benar juga guru ya. Itu udah paling. Ya udah Jangan sampai kagak tuh. Ya kenapa? Karena bahaya ya. Nah di dalam Islam sendiri ada di dalam fikih satu istilah namanya daf'us soil. Apa itu daf'us soil? Daf'us soil itu adalah orang yang menyerang pada saat dia
didatangi rampok, begal, atau siapa saja yang berniat jahat kepadanya untuk mengambil harta, kehormatan, ataupun nyawanya. Jadi pada saat didatengin begal atau rampok kan biasanya mau harta atau nyawa kan begitu. Atau aja kan begitu. Ya. Kan harta atau bisa milih atau ya. nyawa, ya. Jadi maknanya pada saat itu terjadi ya, itu di dalam Islam kita boleh untuk membela diri kita untuk melindungi 1 harta, 2 kehormatan, 3 ya nyawa kita. Itu namanya daf'us soil. Dan kalau ternyata ketika kita menyerang atau melawan untuk pertahanan, membela diri, ternyata kita wafat. Maka dalam satu hadis sebagai Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahid. Kata Nabi SAW, siapa orang yang meninggal dunia karena dia membela hartanya ketika mau diambil oleh orang lain secara zalim, secara paksa, lalu dia wafat, maka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dia terbunuh disebabkan karena dia membela diri dalam urusan agamanya. Dia membela agamanya lalu kemudian dia wafat, maka dia juga husnul khotimah. Makanya ketika agama kita dihina jangan diam aja. Biasanya manusia itu ketika dirinya dihina dia marah, tapi ketika agamanya dihina dia diam saja. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok seseorang yang kalau dihina pribadinya, keluarganya, Nabi gak pernah marah. Tapi ketika agamanya dihina, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menghalangi kemarahan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk bela agamanya. Yang ketiga, kata Nabi, siapa orang yang wafat terbunuh karena membela dia punya keluarganya, maka dia syahid. Yang keempat, orang yang terbunuh atau meninggal dunia wafat karena dia membela dirinya sendiri, nyawanya, karena dibegal, dirampok dan lain sebagainya, maka dia juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya banyak banget. Iya, dia matinya syahid, ya, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak luput yang namanya hisab. Karena syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang membela agama Allah, maka dia tidak ada hisab baginya. Masya Gitu. Allah. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ih, sini lagi aja nih, yang atas, yang atas, yang atas, yang atas. Oh. Iya, Ibu, Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Arnia dari Majelis Taklim Raudatun Nisa, Kelurahan Wayah Halim Permai, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Izin bertanya kepada Ustadz Sam. Siap Umi, Ya. siap. Ustadz, Ya. apakah benar jika ada orang yang meninggal yang sholatkannya lebih dari 100 orang bisa dibilang wafatnya husnul khotimah. Dan kalau kurang dari itu enggak husnul khotimah. Ya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Bang Ali, kira-kira ibu berapa Bu? Pegang, Kira-kira pegang lagi Bu, maaf. Pegang Bu, jawab Bu. Masih ditanya lagi, Bu. Kira-kira ibu berapa nanti, berapa orang? Yang Kira-kira? sholatin. Insya Allah lebih. Lebih, Lebih. ya. Iya. Jutaan nanti insya Allah. Amin, Insya Allah. amin, 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 amin. Baik, ini kadang-kadang menjadi sebuah barometer lagi nih guru. Mohon Betul. ilmunya guru. Siap. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
kenapa kami tanyakan tadi kira-kira berapa orang? Karena sebenarnya kita bisa mengira-ngira diri kita. Kalau kita jahat sama orang, tidak mungkin kita optimis banyak yang sholati kita. Kalau kita tidak baik akhlak sama orang, tidak mungkin kita bisa bilang, insya Allah yang sholati saya 100 orang. Kalau kita malas ke masjid, tidak pernah muncul di masjid, kira-kira orang yang tidak pernah muncul di masjid dekat rumahnya, kalau dia mati pede nggak orang ini bilang akan ada 100 orang yang sholati dia? Orang sholat Jumat aja nggak datang dia. Orang sholat jamaah nggak pernah muncul dia, lalu apakah dia akan pede mengatakan, nanti banyak yang sholati saya, kayaknya nggak bakal pede. Subhanallah. Maka ayo, mumpung Allah kasih kita ini umur, Allah masih memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, mari sholat berjamaah ke masjid. Jangan masuk masjid pas disolati nanti. Ada orang nanti ke masjidnya pas disolati. Maka dikatakan semua laki-laki pasti akan ke masjid. Baik masih hidup ataupun nanti kalau sudah mati. Dan semua perempuan pasti akan berhijab. Tinggal pilih mau berhijab pada saat hidup atau dihijabin pas sudah mati nanti. Ya Allah. Urusan 100 orang, dari Ibunda Aisyah 100 orang. Dari sahabat Abdullah bin Abbas 40 orang. Tapi Nabi pernah sholati sahabat jumlahnya cuma 7 orang sholatinnya. Artinya orang yang disolati banyak orang itu dikatakan oleh Nabi SAW dari riwayat bahwasanya doanya orang yang mensolati itu dikabulkan sama Allah, bisa menjadi syafaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tugas kita bagaimana kita baik sama orang supaya banyak yang solati kita nanti. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.